penyelamatan. Tentu yang memiliki ilmunya adalah para medis. Tapi apakah boleh membatalkan sholat untuk menyelamatkan nyawa? Terdapat kaidah usuliyah yang bisa dikolerasikan dengan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Oke teman-teman, hari ini kita mendapatkan kabar duka yang lewat di beranda tadi. Ternyata Ustadz Yahya Waloni itu sudah tutup usia teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima, Bos. Ya, semoga dosa-dosanya diampuni juga, dan semoga yang ditinggal diberi kesabaran oleh Allah dan diberi ketabahan oleh Allah, diberi kekuatan. Oke, itu teman-teman ya. Kita cek aja beritanya teman-teman. Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia saat menyampaikan khutbah sholat Jumat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz dengan latar matan pendeta tersebut meninggal di sela menyampaikan ceramah khutbah Jumat pada tanggal 6 bulan Juni 2025 di Masjid Darul Falah Minasa Upah, Kota Makassar. Ustadz dengan nama aslinya Yahya Yopi Waloni dikabarkan meninggal sekitar pukul 12.30 WITA. Sempat terduduk hingga tak sadarkan diri saat menyampaikan khutbah Jumat kedua. Orang-orang yang sabar. Ini bos, pesan terakhir Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta yang meninggal mendadak saat khutbah Jumat di Makassar. Supaya kau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan dalam hatimu, mengorbankan seorang anak. Adapun diduga Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia lantaran serangan jantung, mengingat riwayat penyakit yang dideritanya. Bukanlah hal yang gampang. Anak semata. Ustadz Yahya Waloni sempat memberikan pesan terakhir lewat isi ceramah yang disampaikan kepada para jamaah di masjid tersebut. Yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua masih sempat berdiri di khutbah kedua dan ingatkan kita pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar sekretaris pengurus Masjid Darul Falah. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Ustadz Yahya Waloni meninggal saat khutbah Jumat di Masjid Makassar. Lah ini di video yang lainnya ya teman-teman. Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia saat menyampaikan khutbah sholat Jumat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Ustadz Yahya Waloni meninggal saat bawakan khutbah, ujar ketua Masjid Falah Syahruddin Usman kepada Detik Sulsel. Ustadz Yahya Waloni meninggal di Masjid Darul Falah, Kompleks Perumahan Manisa, Kecamatan Rampocini, Makassar, Jumat sekitar pukul 12.30 WITA. Ustadz Yahya Waloni sempat terduduk hingga tak sadarkan diri saat menyampaikan khutbah Jumat kedua.
Oke. Secara pendapat dan metode berdakwahnya, saya pribadi sering berseberangan dengan beliau ya, terutama yang dulu-dulu. Itu Mas ya. Tapi dalam hal semangat berdakwah, wah beliau luar biasa teman-teman ya. Semangatnya berdakwahnya itu loh. Seorang mu'alaf membuktikan keislamannya itu dengan totalitas teman-teman ya, dengan totalitas. Oke. Lalu yang ingin kita tanggapi di sini adalah bagaimana jika ada seorang khotib yang tiba-tiba meninggal Ya, di saat khutbah. di saat kedua. khutbah atau di tengah-tengah khutbah, intinya di tengah-tengah gitu, khutbah. Apakah kaum muslimin di dalam masjid itu menolong orang yang meninggal dulu ini Ya, jelas. sampai selesai Oh gitu ya. atau melanjutkan khutbahnya dengan menggantikan orang atau mustakhlif lah ya. Mustakhlif. Bagaimana teman-teman ya? Oke, kita cek aja teman-teman ya. Kita langsung terjemahnya teman-teman. Nah, ini falamma tu'ina Umar fi sholat. Ketika Sayyidina Umar ini ditusuk dari belakang Oh, iya, sama seseorang tuh. Ya, sama siapa? Sama Buluk teman-teman ya. Ini tiba-tiba Sayyidina Umar itu langsung menarik tangan dari Sayyidina Utsman yang ada di belakangnya tuh. Ditarik kemudian suruh maju. Dan orang-orang yang di dekatnya Sayyidina Umar itu tahu semua. Maksudnya di dekat barisan itu loh ya, di sekitar situ tahu semua. Tapi kalau yang di belakang nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba yang mereka tahu itu yang di jauh-jauh yang barisan belakang. Yang mereka tahu tiba-tiba suara Sayyidina Umar nggak ada. Dan langsung diganti orang lain tuh. Dalam hal ini adalah Sayyidina Utsman. Nah, ini menunjukkan kalau menurut hadis ini berarti diprioritaskan Yang melanjutkan sholat. Nanti setelah sholat baru kita urus nih orang nih kan jenazahnya atau segala macamnya lah ya. Kayak gitu teman-teman. Menurut hadis ini ya, menurut hadis ini. Wa bi hadzal hadis dalalatun ala jawazil istikhlaf fi shalah. Wa yuqasu 'alaiha khutbatul jum'ah li'annaha juz'un minas shalah. Ya. Menurut dalil ini boleh. Tidak ada hukum mandub, sunnah atau wajib tuh, tapi boleh langsung diganti oleh mustakhlif tuh, sebagaimana mustakhlif dalam sholat tuh, nggak apa-apa karena khutbah itu juga juz'un minas sholat, bagian dari sholat. Ya, soalnya hukumnya wajib. Lalu yang kedua kita akan pergi ke NU online teman-teman ya. Kita harusnya melanjutkan ibadah atau menolong orang ini dulu tuh, ya apa ya? Kita cek. Imam wafat saat sholat, prioritas menyelamatkan nyawa atau menggantikan. Okay. Beredar video di media sosial tentang adanya imam di Masjid Balikpapan, Kalimantan Timur yang wafat ketika sholat subuh, tepatnya saat sujud rakaat pertama. Ketika itu makmum menganggap sudah langsung wafat sehingga ia menggantikan posisi imam untuk melanjutkan sholat sampai selesai. Padahal masih bisa diupayakan penyelamatan. Tentu yang memiliki ilmunya adalah para medis. Tapi apakah boleh membatalkan sholat untuk menyelamatkan nyawa? Terdapat kaidah usuliyah yang bisa dikolerasikan dengan peristiwa tersebut, yaitu kalau ada pertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka yang jadi prioritas adalah hak manusia. Hak Allah mengalah karena Dia Maha Kasih dan Penyayang. Hal itu selaras seperti yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, mendahulukan penyelamatan orang-orang yang dilindungi nyawanya yang tenggelam dibanding sholat, karena menyelamatkan nyawa lebih utama di sisi Allah dibanding menyelamatkan sholat dalam kondisi tersebut. Karena masih bisa dilakukan upaya keduanya, menyelamatkan orang tenggelam kemudian qadha sholat. Sudah maklum hilangnya waktu sholat tidak seberapa dibandingkan hilangnya nyawa orang yang beriman. Boleh juga dengan tetap menjalankan sholat seperti imam yang menggantikan posisi almarhum
Namun perlu ada 1 atau 2 jamaah yang melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Tentu juga memerlukan ilmu dan tata cara yang benar. Baik, tadi teman-teman ya. Jadi bisa dua-duanya kalau di NU bisa milih, bos ya. Ya, tapi prioritas nyawa itu lebih Nyawa. penting. Apalagi orang yang tiba-tiba pingsan tuh barangkali masih bisa diselamatkan kan gitu, bos. Ya. Oke. Kita bersaksi, bos, bahwasanya Ustadz Yahya Waloni adalah orang baik, bos ya. Betul. Apalagi beliau meninggal di hari Jumat. Hadisnya sudah jelas, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumatnya, maka dia diselamatkan dari fitnah kubur, bos ya. Betul, Bos. Lalu beliau juga meninggal di tengah-tengah ibadah. Siapa sih orang Islam yang nggak mau meninggal dicabut nyawanya dalam keadaan ibadah? Semua orang Islam merindukan hal itu. Ya, betul. Semua orang bermumin pasti menginginkan hal itu, tapi nggak semuanya diistijabah, bos ya. Semuanya nggak diijabah, semuanya nggak diiyakan. Masing-masing ada jalannya sendiri. Tapi Ustadz Yahya Waloni, seorang mualaf, mantan pendeta, ternyata meninggal di tengah-tengah ibadah. Insya Allah Orang baik. pasti orang baik, bos. Pastinya orang baik, dan insya Allah beliau diterima di sisi Allah di surganya, bos ya. Amin. Oke, bos, itu saja, bos, untuk hari ini, bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.